Bapak semuanya. Kita akan masuk ke dalam raja-raja ya. Kalau 2 minggu lalu kita belajar mengenai hakim-hakim. Semoga masih pada ingat ya. Ada berapa hakim total semua? 11. Berapa? 12. Ayo lupa. 12 ya, betul. Berapa banyak hakim besar? 4. Hakim besar, bukan nabi besar. Ini salah. 6. Kecelik ya, kalau orang Jawa bilang kecelik. Ayo, nabi besar berapa banyak? Nabi besar, hakim besar. Kan ada 12 hakim. Ya, Pak Christian berapa? 6. 6, betul. Apa aja 6 hakim besar? Otniel, Neil. terus? Nggak urut, nggak apa-apa. Otniel, Yefta, Deborah. Udah 3 ya. Terus apa lagi yuk? Masa lupa? Baru 2 minggu lalu. Gideon. Iya, Gideon, teman Gideon. dekatnya Kak Nina tuh Iya, Gideon. pasti inget dong. Iya. Bu Linda ketawa. Terus siapa lagi? Siapa lagi? 2 lagi nih. Yang kelemahannya dipotong rambutnya. Samson. Simpson. Samson anak Betawi. Simpson. Ehud. Simpson. Satu lagi apa tadi? Ehud. Ehud, betul. 2 minggu lalu saya jelaskan juga musuh-musuh mereka ya Ibu Bapak ya. Ya. Masih ada catatannya nggak? Kalau nggak ada, nanti saya bisa kirimkan. Masih ada tapi bukunya yang mana tuh lupa Kak. Banyak banget. Oke, jadi Ibu Bapak ingat ya, zaman hakim-hakim itu dari abad 13 atau 12 kurang lebih ya, sampai abad 11 atau 10, yaitu masa hakim-hakim. Jadi 2 abad sebelum masuk ke masa kerajaan. Maka kita harus tahu dulu Ibu Bapak bahwa kalau kita berbicara mengenai histori sejarah, para ahli sejarah itu mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu kurang lebih hidup sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Ya, 4000 sebelum Masehi. Lalu Abraham itu kurang lebih tahun 1800 sebelum Masehi. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hakim-hakim, tadi sudah saya jelaskan ya, kurang lebih abad ke-13, abad ke-12 sampai abad ke-11 atau 10 ya. Raja-raja itu mulai dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, jadi kurang lebih ada 500 tahun masa kerajaan bangsa Israel. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi harus kenal dulu dengan hakim-hakim, baru kita bisa tahu kenapa ada raja-raja. Ya, seringkali dilompati dari Yosua langsung ke raja-raja. Padahal ada 2 abad itu masa hakim-hakim. Penting sekali peran mereka karena dulu bangsa Israel belum punya raja karena sistem pemerintahannya belum kerajaan. Tetapi mereka meminta kepada Tuhan sosok pemimpin. Maka muncullah pemimpin-pemimpin yang luar biasa itu yang disebut dengan hakim. Oke ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam kerajaan Israel. Saya kasih judul Israel God Crisis. Jadi Israel itu mendapatkan krisis yang hebat. Kita akan mulai dengan pertama. Ibu Bapak, saya langsung masuk ya, nanti di bagian akhir saya akan jelaskan mengenai dosa terbesar Saul dan dosa terbesar Daud. Nah ya, nanti di bagian akhir itu saya akan jelaskan karena seringkali banyak umat yang taunya Daud itu berdosa karena ngintip Batsaibah mandi aja. Padahal masih ada dosa-dosa lain ya. Itu yang paling terkenal ya, dosa
mengenai ngintip Batsaibah mandi, tapi dosa yang lain nggak cukup terkenal karena mungkin kurang menarik dosanya. Oke, yang menarik ngintip ya. Oke, Ibu Bapak, jadi setelah kerajaan Israel pecah menjadi dua, nah Salomo itu adalah raja terakhir sebelum kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ya, jadi setelah masa hakim-hakim, Raja Saul itu memerintah kurang lebih tahun 1020 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi, 20 tahun. Ya, dari tahun 1020 sampai dengan tahun 1000 sebelum Masehi itu Raja Saul. Kemudian dari tahun 1000 sampai 961 atau 960, 40 tahun itu Raja Daud memimpin kerajaan Israel. Lalu setelah itu dari tahun 961 atau 960 sampai tahun 930, 30 tahun dipimpin oleh Raja Salomo. Ya. Nah, setelah tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Sebenarnya Allah itu sudah mulai ada niat untuk menghancurkan ya kerajaan Israel itu waktu zamannya Raja Salomo. Karena Salomo sudah berlaku sangat tidak setia dengan menyembah ilah-ilah lain, dengan menjadikan Yerusalem itu sebagai pusat untuk menyembah berhala. Karena kan kita tahu ceritanya ya, bahwa kemampuan bertarung dari Raja Salomo itu sangat kurang, berbeda dengan bapaknya Raja Daud. Sehingga Salomo punya strategi untuk dapat melindungi Israel, yaitu dengan cara memperistri putri-putri dari kerajaan musuh. Nah, itu strategi dari Raja Salomo. Tetapi mereka tidak mau menyembah di bait Allah, karena mereka tidak menyembah Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewi yang mereka sembah. Maka mereka membuat kuil-kuil dewa-dewi di Yerusalem. Dan itu sangat mendukakan hati Allah. Karena di kota suci Yerusalem, begitu banyak kuil-kuil untuk menyembah berhala. Maka karena Allah menghargai Raja Daud, bapaknya Salomo, tidak terjadi ya. Pada saat Raja Salomo masih hidup, kerajaan Israel masih utuh. Namun setelah Raja Salomo wafat, akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Itu sejarahnya. Ya, yaitu kerajaan utara Ibu Bapak terdiri dari 10 suku. Ya. Nanti kita akan mengenal tradisi Elohis. Semoga masih ingat ya, JEDP. Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Nah, kalau kerajaan utara itu pujangga-pujangganya disebut dengan tradisi Elohis. Ya, yang menulis kitab-kitab ya dalam Taurat Musa, ya dengan kekasan mereka itu berasal dari pujangga kerajaan utara. Lalu kalau selatan itu pujangga-pujangganya dikenal dengan tradisi Yahwis. Nah, kenapa kok ada perbedaan antara kita dengan sahabat kita yang Muslim mengenai persembahan ya Abraham? Kalau kita itu mengatakan bahwa persembahan Abraham itu adalah anaknya Ishak. Tetapi bagi teman kita, sahabat kita yang Muslim, persembahan anaknya bukan Ishak melainkan Ismail. Nah, ini berangkat dari tradisi yang berbeda. Kalau kita berangkat dari tradisi Yahwis mengenai itu. Sedangkan teman-teman kita yang Muslim dari tradisi Elohis. Maka jangan menjadi sebuah perdebatan, kalau katanya Pak Tony debat kusir ya, kudanya masuk angin atau keluar angin gitu kan. Saya masih ingat ya begitu berkesan pengantarnya. Nah, jangan diperdebatkan Ibu Bapak, karena memang bersumber dari tradisi yang berbeda. Dua-duanya benar. Ya, kalau kita pakai kacamata kita, ya kita merasa paling benar. Mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau menggunakan kacamata mereka, ya mereka merasa paling benar. Tetapi
Ya, ingat bahwa kitab yang kita pegang yaitu Alkitab bukanlah kitab sejarah, tetapi kitab iman. Ada pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya. Itu yang harus kita cari tahu. Ya, bukan siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Itu tidak penting. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Yang penting adalah pesan apa yang Allah ingin sampaikan melalui peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya. Itu yang harus kita cari tahu. Ya. Maka kita kalau benar-benar dapat memahami Alkitab dengan konteks yang baik dan benar, kita akan semakin mudah menghargai perbedaan pendapat dengan agama lain. Ya. Karena setiap kitab suci agama-agama lain dan juga kita sebagai umat Katolik tentu ada pesan Allah. Sebab Allah itu Esa. Ya. Oke, berikutnya yang kerajaan selatan terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Yesus dari suku Yehuda. Paulus dari suku Benyamin. Ya, seperti di Indonesia banyak sekali kan suku-suku, ada Padang, ya, ada Jawa, ada Dayak, ada Batak, ya kan. Nah, itulah suku-suku di Indonesia. Sedangkan kalau di Israel ada 12 suku. Yesus dari suku Yehuda. Jelas ya Bu Bapak ya sampai sini ya, biar nggak bingung. Kemudian inilah kerajaan utara yang dipimpin oleh beberapa raja. Ya, Ibu Bapak, setelah Salomo wafat, kerajaan utara itu disebut dengan kerajaan Israel. Ya, yang meneruskan adalah Yerobeam. Siapakah Yerobeam ini? Yerobeam adalah kaki tangannya Raja Salomo. Ya, Yerobeam itu sangat didukung oleh para tua-tua Yahudi saat itu. Ya, sehingga banyak sekali suku-suku yang mendukung Yerobeam untuk menjadi raja atas mereka. Makanya Yerobeam memimpin 10 suku selain Yehuda dan Benyamin. Ya. Kemudian setelah Yerobeam itu kita mengenal Raja Nadab. Ya, Baesa, Ela, Zimri, Omri, dan Ahab. Nah, Ahab ini kita tahu istrinya bernama Isabel, ya, yang sangat ditakuti oleh Nabi Elia. Ya, kita tahu ceritanya ya. Elia sampai harus pergi ke padang gurun dan masuk goa. Padahal sebelumnya sudah berhasil mengalahkan 350 nabi Baal. Dan dengan gagah berani membunuh mereka semua. Tapi giliran dicari sama Ratu Isabel, Elia lari ketakutan. Nah ya, sosok feminim begitu menakutkan bagi Elia. Ya, karena gambaran Elia, Allah itu adalah Allah yang maskulin, bukan Allah yang feminim. Jadi sebenarnya kisah Elia takut dengan Ratu Isabel itu, Elia takut dengan sisi feminim dalam dirinya yang ia sulit terima. Karena bagi dia Allah itu Allah yang maskulin dan dia sebagai nabi Allah harus menunjukkan sisi maskulinnya. Kalau sekarang itu seringkali dibilang cowok kok nangis, cowok kok cengeng. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, maka kalau mau nangis langsung dibuat tegar. Ya, langsung ditahan, nggak boleh nangis cowok. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya.
Maka Allah menunjukkan diri bukan melalui angin yang keras, tetapi angin yang sepoi-sepoi kepada Elia. Ingin menunjukkan bahwa Allah itu tidak hanya maskulin, tetapi Allah juga lemah lembut. Ya, kisahnya menarik ya. Kemudian Ahazia juga nabinya masih Elia ya. Elia ini adalah nabi pertama ya Ibu Bapak ya dalam sistem kerajaan. Ya, dalam sistem kerajaan. Itu Elia. Ya. Kemudian setelah Ahazia, kita menjumpai Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas, Yerobeam yang kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Peka, dan Hosea. Ya, silakan nanti baca Amos bab 2 ayat 6 sampai dengan 8 dan Hosea bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Total ada berapa raja-raja di kerajaan Israel atau utara? Coba dihitung. 19, Kak. 19, betul ya. Oke, sekarang kita masuk, nabi yang berkarya di kerajaan utara yang paling terkenal adalah Nabi Hosea dan Amos. Ya, gampang disikat itu AHA, Amos dan Hosea. Amos itu dikenal dengan nabi keadilan. Ya, dia menyuarakan hak-hak orang miskin yang dirampas oleh yang dirampas oleh orang-orang kaya dan pejabat-pejabat. Mereka jahat sekali, berlaku tidak adil kepada mereka yang miskin. Dan Nabi Amos benar-benar berseru dengan suara yang lantang membela hak-hak orang miskin. Lalu Nabi Hosea dikenal dengan Nabi cinta kasih. Lagi viral filmnya di Netflix. Ada yang tahu ya? Bukan film tentang Nabi Hosea, tetapi film yang terinspirasi dari kisah cinta Nabi Hosea kepada istrinya. Siapa nama istrinya? Ayo. Ya. Siapa nama istri dari Nabi Hosea? Ayo. PR ya. Oke, sekarang lanjut dulu nih. Kemudian kerajaan selatan, jadi Ibu Bapak, bedanya kerajaan utara dengan kerajaan selatan, kerajaan utara tidak pernah dipimpin oleh raja dari keturunan Raja Daud. Ya. Sedangkan kerajaan selatan itu dipimpin oleh raja-raja dari keturunan Daud. Inilah janji Yahweh kepada Daud, ya, bahwa kerajaannya akan terus kokoh. Rehabeam itu adalah anak dari Raja Salomo. Ya. Kemudian Abiam, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia, Azaria atau Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Jadi raja terakhir itu Zedekia namanya, yang dibuang ke Babel, yang melawan kerajaan Babel, yang akhirnya matanya dicungkil jadi buta. Padahal Nabi Yeremia sudah berseru ya bahwa jangan melawan kerajaan Babel. Ya, kita udah pasti kalah gitu kan. Tapi Zedekia tetap ngeyel, tetap dilawan. Akhirnya dia buta karena dicungkil matanya. Oke, Ibu Bapak coba perhatikan nama raja yang saya berikan warna biru. Nah, Hizkia dan Yosia ini adalah dua raja yang paling benar. Sisanya nggak benar. Sisanya itu menyembah berhala. Bayangkan, menyembah berhala. Dan yang paling benar adalah Hizkia dan Yosia. Ya, dua raja ini membawa pembaharuan. Ya.
Jadi semuanya itu pada menyembah berhala kecuali Hizkia dan Yosia. Nah, nabi-nabi yang ada dalam kerajaan selatan itu adalah yang paling terkenal Yesaya dan Mika. Ya, Yesaya dan Mika. Disingkatnya YM biar gampang. Yesaya dan Mika. Kalau tadi utara Aha, Amos dan Hosea. Nah, nabi-nabi lain di dalam kerajaan selatan itu ada Zefanya, Nahum, Obaja, dan yang salah satu dari 4 nabi besar adalah Yeremia. Ya, Yeremia. Ya, Yeremia ini salah satu nabi yang ditolak oleh Yehezkiel pada saat Yehezkiel menjadi salah seorang imam penasehat di kerajaan Yehuda. Yeremia datang kepada raja dan didengar oleh imam-imam. Salah satunya adalah Yehezkiel. Yeremia bilang kepada raja bahwa kalau kalian tidak bertobat, maka Allah akan menghukum kalian, bangsa ini. Nah, Yehezkiel itu merasa bahwa wah, nabi ini nggak benar ini, ya kan? Jadi Yehezkiel itu merasa bahwa Yeremia itu seorang utusan yang benar-benar membuat posisinya terancam, ya, karena kan dia penasehat raja, Yehezkiel kan. Seharusnya bisa menasihatinya dengan baik, dengan benar, tetapi kok nggak seperti itu. Maka bagi Yehezkiel, Yeremia itu adalah ancaman, karena mengatakan hal yang sangat menusuk ya. Bayangkan dibilang kalau kalian tidak bertobat, maka Allah akan menghancurkan bangsa ini. Dan betul, ya, ternyata mereka tidak bertobat dan akhirnya kita tahu ya, kerajaan Babel ya datang ke Yerusalem ya, kemudian menghancurkan semuanya tahun 587 itu pembuangan yang kedua. Setelah pembuangan yang pertama tahun 596 ya. Dan akhirnya mereka semua dijajah ya. Lalu ada sebagian yang dibuang ke Babel. Nah, itu sejarahnya. Dan di Babel, Yehezkiel itu dipanggil menjadi seorang nabi. Jadi Yehezkiel itu baru menjadi nabi pada saat di pembuangan Babel. Ya. Sebelumnya dia seorang imam yang bisa dikatakan nggak bener lah gitu, ya. Makanya Yeremia berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan seruan Yeremia. Oke ya, Ibu Bapak ya, jelas ya. Jadi ini adalah kerajaan selatan atau Yehuda. Ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita masuk zaman pembuangan. Dalam pembuangan ini tercatat 10.000 orang tawanan. Isinya panglima dan tentara, dan semua tukang dan pandai besi. Yeremia 52 ayat 28. Jadi ada kurang lebih sekitar, ya betul Gomer. Saya baru baca chatnya. Ya, ada sekitar 10.000 orang tawanan Ibu Bapak. Ya, hanya orang-orang lemah ditinggalkan di negeri itu. Jadi ada orang-orang yang ditinggalkan di Yerusalem karena lemah kan. Makanya bersyukur juga jadi orang lemah karena nggak perlu dibuang ke Babel, ya kan? Semua harta benda yang ada di bait Allah dan di istana raja diangkut ke Babel. Semuanya diangkut ke Babel. Benar bahwa Yehuda harus kehilangan banyak harta benda dan para pemimpin mereka diangkut ke pembuangan. Tadi ya Zedekia salah satunya dan Yehezkiel juga. Tetapi mereka semua tetap hidup dan kota-kota mereka selamat dari penghancuran. Ya, mereka semua tetap hidup ya, tetapi mereka di Babel ya dibuang gitu kan. Jauh dari Yerusalem ya. Babel, Babylon, sekarang di mana? Babilonia. Pernah dibahas ini di Irak ya. Ya. Oke, tetanggaan dengan kerajaan Asyur. Babel, Babilonia. Oke, berikutnya sekarang kita lihat nih surat Nabi Yeremia. Ya.
Orang Yehuda yang dibuang ke Babel yakin akan segera kembali ke negeri mereka. Tetapi Yeremia menentang keyakinan itu dalam suratnya. Jadi Yeremia itu tidak dibuang ke Babel. Ya, Yeremia itu berada di Yerusalem. Ya, yang dibuang ke Babel itu adalah Yehezkiel. Tapi Yehezkiel waktu dibuang masih imam, belum nabi. Melainkan pada saat dia berada di Babel, baru diangkat atau dipanggil oleh Allah menjadi nabi. Waktu dibuang ke Babel, Yehezkiel hanya seorang imam. Jelas ya Bu Bapak ya? Nah, Yeremia itu dari awal dia sudah memberikan peringatan-peringatan. Sampai akhirnya mereka dibuang ke Babel. Lalu di Babel itu mereka banyak mendengar nabi-nabi palsu, Ibu Bapak. Ya, bahwa mereka itu akan segera dibebaskan oleh Yahweh. Jangan takut. Ya, terus berharap, terus percaya. Pokoknya tetap penuh dengan keyakinan. Allah atau Yahweh akan membebaskan kalian. Muncul nabi-nabi palsu. Tetapi Yeremia justru menentang harapan-harapan palsu tersebut. Misalkan Ibu Bapak, ada seorang sebutlah namanya Vindes saja, ya kan. Vindes ngomong kepada teman-teman SOG gitu kan, bahwa Ibu Bapak tenang saja, tetap yakin dan percaya, menaruh harapan pada Yesus bahwa COVID ini akan segera berlalu. Ya kan? Akhir tahun 2021. Nah, kemudian siapa nih? Misalkan Bu Oli. Nah, Bu Oli mendapat hikmat. Lalu dia menentang. Enggak seperti itu. Ya, bahwa apa yang kita alami sekarang, COVID ini adalah sarana dari Tuhan untuk kita bertobat. Maka COVID ini enggak akan cepat berlalu. Nah, kira-kira Ibu Bapak, yang lebih enak didengar yang mana? Saya ya, yang bilang COVID ini akan segera berlalu. Tetap percaya, tetap menaruh harapan pada Yesus. Tetapi kata-kata saya sia-sia. Kata-kata saya penuh dengan pengharapan palsu. Nah, sedangkan kata-kata Bu Oli, meskipun nggak enak, ya dengan bilang, bukan. Enggak seperti itu. Justru COVID ini harus kita alami sebagai sarana kita untuk bertobat. Nah, walaupun nggak enak didengar, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Oli itu adalah kebenaran. Maka kebenaran itu seringkali menyakitkan. Ya, manusia pada umumnya cenderung ingin mendengar yang baik-baik, yang manis-manis. Tapi kalau kebenaran, tutup telinga cepat-cepat. Nggak berani mendengar. Ya, karena seringkali kebenaran itu menyakitkan. Tetapi justru kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Ya, maka dalam setiap pewartaan kita, ya yang manis-manis bolehlah sedikit saja, tapi ya sebagai pengantar atau penutup gitu kan. Tetapi kebenaran firman, ya itu yang harus kita tekankan. Cukup jelas ya Bu Bapak ya. Ini berkali-kali saya jelaskan kan, Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 14 kan. Nggak perlu dijelaskan lagi rasanya ya Ibu Bapak ya. Oke, yang ayat 11 itu kan menjadi pegangan buat banyak dari kita ya. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ini yang seringkali dikutip ya. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih Kak Mei.
Nah, Ibu Bapak, seringkali kan kita mengutip ya, dan kita seringkali mendengar ayat ini. Tapi akan menjadi berbahaya kalau lepas dari konteksnya. Jelas ya Ibu Bapak ya, maka takutnya kita jatuh dalam harapan-harapan palsu. Mana nih buktinya kok rancangan Tuhan bukan rancangan damai sejahtera? Kenapa kok Tuhan mengambil pekerjaanku padahal aku udah setia melayani? Kenapa kok Tuhan mengambil suamiku, mengambil istriku, mengambil anak-anakku? Katanya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Lalu ada yang menjawab, bersabarlah dan berdoalah. Dijawab lagi, saya kurang sabar apa, Bu? Ya kan? Saya kurang berdoa apa gitu kan? Ya kan? Tetapi saya tetap merasakan hal yang enggak enak. Selama ini saya udah sabar kok. Ya, sama seperti ada cerita yang sangat menggugah gitu ya. Ada seorang ibu yang anaknya berusia 4 tahun kena kanker. Lalu ibu yang lain tetangganya bilang, Bu yang sabar ya, Tuhan pasti punya rencana. Lalu ibunya tersenyum dan bilang, Ibu pernah punya anak yang terkena kanker? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ibu nggak bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Jadi rasakan dulu seperti yang saya rasakan gitu kan. Baru ibu tahu bagaimana sungguh-sungguh pergumulan hidup saya. Nah ini yang harus kita sikapi dengan bijak ya Ibu Bapak ya. Seringkali kita memberikan nasihat tapi sebenarnya nggak tepat. Ya, maka seringkali saya itu nggak berani terlalu banyak kasih nasihat dan saran kalau nggak diminta. Karena beda lah. Kalau saya nggak pernah merasakan seperti yang mereka rasakan, rasanya itu nggak relevan. Ya, Tuhan pasti punya rencana. Kalau orang yang lagi sewot, rencana gundulmu gitu kan. Iya kan? Nggak bisa, semua akan indah pada waktunya. Belgedes gitu kalau orang Jawa bilang. Iya kan? Kita ya realistis aja lah gitu kan. Maka yang paling baik itu ya kita diam dan doakan. Ya, kalau kita lebih banyak berbicara itu lebih banyak salah. Ya, Romo Effendi pernah bilang seperti itu juga ya. Lebih banyak berbicara, lebih banyak salah. Jadi lebih baik kalau memang dirasa ya nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong gitu ya. Itu intinya. Kenapa? Karena di ayat 10 Ibu Bapak, ini penting sekali untuk kita cermati. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Inilah seruan Nabi Yeremia yang begitu terkenal cuman ayat 11. Tapi ayat 10-nya nggak pernah dibaca. Kalau kita baca ayat 10-nya, barulah kita tahu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik kalau bangsa Israel mampu menunggu 70 tahun. Nah, ini yang seringkali nggak pernah dibahas. COVID baru 2 tahun aja udah marahnya minta ampun sama Tuhan gitu kan. Nah, sedangkan bangsa Israel itu harus menunggu waktu sampai 70 tahun. Dikatakan apa? Barulah aku akan memperhatikan kamu. Nah, ini permenungan yang bagi saya maknanya sangat dalam Ibu Bapak. Ya, bahwa ya kalau ada pelangi tentu kita harus melalui badai dan juga hujan kan. Maka tidak akan ada pelangi kalau tidak ada hujan. Ya. Maka kalau kita berbicara mengenai rencana Tuhan indah pada waktunya, itu betul. Namun ada proses yang harus kita lalui. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Ya, fokus pada kata-kata yang indah, yang penuh dengan pengharapan, tapi nggak pernah fokus pada proses untuk mendapatkan rencana Tuhan yang indah itu. Ya, seperti sepupu saya itu luar biasa. Ya, menikah sampai 16 tahun belum dikaruniai anak.
16 tahun loh Ibu Bapak. Ya, saudara-saudaranya, teman-temannya pada bilang, udahlah bayi tabung aja gitu kan. Tapi sepupu saya tetap percaya kalau memang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan berikan. Ya, dia sampai adopsi anak katanya untuk mancing gitu kan. Ternyata yang dipancing juga belum dapat gitu kan. Tetapi dia tetap berharap, dia tetap berdoa, berproses. Tahun ke-17 Tuhan karuniakan seorang anak. Ya, 17 tahun perkawinan, sweet 17. Di tahun ke-18 Tuhan kasih lagi. Jadi dia sekarang udah punya 3 anak. Nah, inilah proses yang harus dilalui, ya. Semua akan indah pada waktunya. Betul. Rencana Tuhan rencana yang terbaik, betul. Tapi prosesnya jangan lupa. Nah, itu yang mau ditekankan oleh Yeremia. Kenapa? Karena bangsa Israel dibuang ke Babel itu karena mereka berdosa. Raja-raja mereka menyembah berhala. Maka Allah membuang mereka ke Babel agar mereka benar-benar berproses. Bahkan Allah mengatakan, coba kita lihat ayat yang ke-7 tuh. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bahkan Allah meminta bangsa Israel untuk mendoakan kota Babel. Bayangkan Ibu Bapak. Ya, karena Allah ingin bangsa Israel, umatnya itu berproses di negeri asing. Bahwa di negeri asing Allah akan selalu menyertai mereka. Tapi Allah akan memperhatikan mereka kalau mereka sudah setia sampai 70 tahun. Nggak lagi menyembah berhala. Nah, itu yang pesan pentingnya dari Yeremia 29 ini. Ya, maka kita belajar mengenai 2 tafsir ya. Tafsir apa? Ada yang ingat? Harafiah dan tafsir spiritual. Ya, maka kita belajarnya tafsir harafiahnya dulu nih, literalnya dulu. Baru kita bisa menafsirkan secara spiritual moral. Ya, sehingga lebih berdaya guna. Ibaratnya Ibu Bapak, kan ada yang bilang gini, ya nggak apa-apa sih, yang penting kan memberkati. Ya kan? Iya, betul. Kayak kita kalau misalkan beli peralatan, lalu kita nggak baca petunjuk pemasangan. Nah, bingung nggak Ibu Bapak? Bingung. Tapi bisa kan jadi? Bisa. Nah, tapi banyak yang juga tidak jadi karena nggak paham gimana cara menyusunnya. Makanya pentingnya kita baca buku petunjuk bagaimana cara memasangkannya. Sama seperti kitab suci. Memberkati, iya mungkin memberkati. Tapi bagi sebagian orang, bagi sebagian yang lain mungkin biasa saja. Maka kita harus baca buku petunjuknya, yaitu buku tafsir. Ya, sehingga kita tahu, oh begitu toh maksudnya. Cara penyampaiannya, cara penafsirannya benar. Ya, karena ada petunjuk itu. Oke, kalau misalkan nggak ada petunjuk, ya bisa benar, bisa juga salah. Kayak kemarin saya pasang kipas angin tuh. Ya kan, saya beli 1, adik saya beli 1. Punya saya bisa pasangnya. Punya adik saya kok nggak bisa, mereknya beda ya. Nah, bingung saya, kok nggak bisa-bisa gitu kan. Akhirnya adik saya buka YouTube, cari tahu, baru bisa. Nah, persis tuh kayak kita memahami firman. Ya kan? Nggak ngerti-ngerti nih maksudnya apa. Ya kan? Ya, jangan sampai kita menafsirkan sendiri. Sesat nanti. Bukalah YouTube kita, yaitu buku tafsir. Nah, itu maksudnya Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian, nah ini ya, muncul nabi-nabi palsu tadi ya. Pada masa awal pembuangan mereka masih sangat yakin bahwa pembuangan itu hanya berlangsung sementara. Mereka yakin akan segera meninggalkan tanah pembuangan dan kembali ke tanah air untuk menggabungkan diri dalam perjuangan saudara-saudara sebangsa. Pengharapan ini mendapat dukungan dari para nabi palsu yang rupanya bekerja di antara mereka. Silakan nanti baca Yehezkiel bab 13. Ya, kenapa kok Yehezkiel? Karena Yehezkiel yang berada di dalam pembuangan Babel. Yeremia berada di
Salem. Gitu. Tapi Yeremia mendapatkan hikmat dari Allah dan menulis surat untuk bangsa Israel di pembuangan Babel. Bahwa di antara kamu itu ada nabi-nabi palsu loh. Yang memberikan harapan-harapan palsu. Nah, dan diceritakan di dalam Yehezkiel bab 13. Inilah nubuat seorang nabi yang otentik. Para nabi palsu menghibur orang Yehuda dengan menyatakan bahwa mereka adalah umat Yahweh, sehingga tidak mungkin Yahweh menghukum mereka sekalipun telah berdosa. Jadi Ibu Bapak, kalau kita sekarang memandang COVID, ya banyak sekali teori-teori yang berkembang di luar sana ya. Ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang ini buatan misalkan Tiongkok ya, waktu itu dari mana? Dari Wuhan katanya. Laboratoriumnya bocor dan sebagainya. Ada yang bilang dari Amerika, karena Amerika sudah siapkan vaksinnya. Ini murni bisnis. Iya kan? Dan seterusnya. Apapun itu, teori-teori yang berkembang, kalau kita pandang dari iman kita, maka kita akan menganggap COVID ini sebagai sarana kita untuk berefleksi. Ya, nggak gampang ya Ibu Bapak ya. Teman saya cerita itu setengah karyawannya dirumahkan. Wah sedih banget dengernya. Ya, lalu ada yang di PHK, dirumahkan. Sampai sekarang nggak ada pekerjaan. Baru kemarin curhat, gimana ya bro? Sedih banget rasanya. Ya, tetapi ya ini bagian dari proses pembentukan iman dan karakter kita ya Ibu Bapak ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Ya, saya kehilangan paman dan juga bibi ya. Itu karena COVID ya. Belum divaksin yang awal-awal itu. Ya, semuanya dari kita tentu mengalami masa-masa yang sukar karena COVID. Tapi satu hal kita mau belajar untuk terus percaya dan berharap bahwa kalau kita setia, kita berani berproses, hidup di dalam kebenaran dan ketaatan iman, maka kita akan menantikan janji Tuhan. Ya, nah Ibu Bapak yang menarik, coba kita lihat. Tuhan di situ huruf kapital semua, betul ya? Coba lihat. Betul ya? Ayat yang ke-7 tuh. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kapital semua ya. Ayat yang ke-8. Kapital semua ya. 9. Kapital semua. 10. Kapital semua. Berarti dari tradisi berkembang Yahwis ya. Nah, ingat YHWH diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan huruf kapital. Ya. Karena ini adalah kerajaan Yehuda Selatan. Ya, ingat tadi kalau Yahwis itu berangkat dari kerajaan selatan. Kalau Elohis dari kerajaan utara. Yaitu Elohis. Maka kalau misalkan kita berbeda ceritanya mengenai mungkin Yunus ya dengan teman-teman kita yang muslim gitu, kok beda cerita ya? Sama-sama Yunus misalkan ya, sama-sama Abraham, yaitu karena perbedaan tradisi saja. Ya, nggak usah jauh-jauh. Lah kita sama-sama Injil aja beda kan? Ya kan? Sama-sama Injil aja beda. Iya kan? Kemarin kita sempat membahas Matius sama Lukas tuh bapaknya Yusuf itu siapa? Matius bilangnya siapa? Bapaknya Yusuf menurut versi Matius ya Yakub ya. Lupa lagi. Kalau versi Lukas siapa?
Eli, lupa. Antar Injil aja beda. Iya kan? Lalu versi Injil dengan versi Kisah Rasul ya mengenai cara matinya Yudas Iskariot, beda nggak? Beda. Ya, lalu ditanya mana yang benar nih? Kok nggak konsisten sih? Nah, bukan itu yang mau kita cari tahu, ya kan? Tetapi kenapa Yudas Iskariot sampai harus bunuh diri? Kalau Uskup Fultonsin bilang Petrus itu masih terus penuh pengharapan karena dia menyesal kepada Allah. Kalau Yudas Iskariot menyesal dengan dirinya sendiri. Dalam nih maknanya. Jadi kalau Petrus itu menyesal karena telah melukai hati Allah. Namun kalau Yudas Iskariot lebih fokus pada diri sendiri. Kenapa kok saya bisa melakukan itu? Ya kan, fokusnya adalah saya. Maka depresi, putus asa. Kalau Petrus lebih kepada mengapa aku sampai melukai hati Tuhan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Waktu saya baca buku Fultonsin itu saya kaget. Sampai sedalam ini pemahaman seorang Uskup Fultonsin ya. Wah, luar biasa gitu kan. Bahwa dalam penyesalan pun itu berbeda sikap batin kita. Menyesal karena apa? Menyesal karena sudah melukai hati Tuhan atau menyesal karena saya berbuat tidak baik. Nah, ya, kalau menyesal saya berbuat tidak baik, nggak apa-apa. Tapi harus bermuara sampai kepada kenapa kok aku sampai melukai hati Tuhan. Jadi fokusnya bukan diri sendiri, melainkan hati Tuhan. Ya, itu yang dimaksudkan pertobatan sejati menurut Uskup Fultonsin. Oke, kemudian krisis identitas. Nah, ini terakhir Ibu Bapak sebelum masuk ke Raja Saul dan Daud ya. Masa pembuangan menjadi masa yang sulit bagi mereka untuk mempertahankan identitas sebagai sebuah bangsa. Kerajaan mereka sudah dihancurkan dan dikuasai orang asing. Bait Allah yang menjadi pusat kehidupan keagamaan mereka telah dihancurkan. Jadi bait Allah yang dihancurkan, bait Allah buatan siapa? Ya. Raja Salomo ya. Jadi sebenarnya Ibu Bapak, bait Allah itu dibuat 2 kali. Pertama, di zamannya Raja Salomo. Ya. Kedua itu di zamannya Ezra. Ya. Dengan tokoh yang cukup terkenal namanya, coba baca Ezra nanti, Zerubabel. Ya. Ezra itu tokoh yang benar-benar penting dalam pembangunan bait Allah yang kedua. Ya, tapi ada tokoh lainnya juga yang menjadi penggagasnya juga, Zerubabel itu ya. Nah, itu yang kedua. Yesus itu bait Allahnya itu buatan yang kedua. Tapi sudah dipugar oleh Raja Herodes. Ya, karena kepentingan politis. Jadi 2 kali ya Ibu Bapak ya, bait Allah didirikan. Tapi tahun 70 dihancurkan kembali oleh kerajaan Romawi di bawah pimpinan Panglima Titus. Nah, ya sampai sekarang tuh nggak dibangun-bangun lagi. Ya, oke. Kemudian dalam pemahaman zaman itu semua ini menunjukkan bahwa Yahweh Allah mereka telah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Ingat ya Ibu Bapak ya. Bagi orang Israel, Yahweh itu Allah perang. Nah, kalau misalkan Israel kalah perang, berarti yang kalah adalah Allahnya, yaitu Yahweh. Ini cara berpikir mereka saat itu. Ya, jadi bagi mereka, orang-orang zaman itu, Allah atau Yahweh telah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Orang Yehuda sudah kehilangan harapan karena negeri mereka telah hancur, dan mereka sendiri tinggal sebagai orang buangan di negeri asing, jauh dari tanah air mereka dan jauh dari Yahweh. Jauhnya saya kasih tanda petik ya Ibu Bapak ya. Karena Yahweh kan omnipresent ya, maha hadir.
Nah, jadi jauh di sini adalah jarak hati. Ya. Jadi dosa itu kan membuat jarak antara manusia dengan Allah. Bukan karena Allah yang menjauh, tapi karena manusialah yang menjauh dari Allah. Ya, karena dosa itu ya. Kayak hubungan suami istri kan. Istrinya maunya sih damai-damai aja, tapi suaminya telah selingkuh dan merasa nggak layak. Maka setiap kali istrinya mau mendekati dia, suaminya nggak mau karena merasa kotor dan nggak layak. Ya, padahal istrinya mau dekat, mau memaafkan, tapi karena suaminya merasa bersalah dan terus dihantui rasa bersalah, jadinya ada jarak. Ya, itu karena dosa ya. Dosa itu membuat jarak dengan Tuhan. Sehingga bangsa Israel itu jauh dari Yahweh karena dosa-dosa mereka menyembah dewa-dewi lain. Nah, ini nubuat dari Nabi Yeskiel dan Deutero Yesaya. Jadi Ibu Bapak ingat ya, kitab Yesaya itu bukan satu penulis, melainkan ada 3 penulis 3 masa. Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Tirto Yesaya. Ya, saya udah jelaskan ya. Yesaya 1 sampai dengan 39 itu proto Yesaya. Itu Yesaya sendiri yang menulisnya. Sebagian besar ya. Itu disebut dengan proto Yesaya. Itu sebelum pembuangan Babel. Nah, waktu pembuangan Babel itu Deutero Yesaya. Maka ini nubuatnya nubuat Yeskiel dan Deutero Yesaya, bukan Yesaya. Ingat ya, bukan Yesaya. Tapi Deutero Yesaya. Ini 2 nabi yang berbeda. Ya. Nah, karena nggak tahu siapa nama nabinya, disebutnya Deutero Yesaya. Gitu loh maksudnya. Nah, nanti pasca pembuangan Babel, namanya Tirto Yesaya. Ya, Deutero Yesaya itu dari Yesaya 40 sampai 55. Nah, kalau Tirto itu dari bab 56 sampai 66. Jadi ada 3 penulis nih dalam kitab Yesaya. Nah, kalau kita ngomong Yesaya 44, Nabi Yesaya menulis, nah itu kurang tepat. Ya, melainkan kita ngomongnya gimana? Nabi Deutero Yesaya menulis, umat tambah bingung ya, siapa itu Deutero Yesaya gitu kan? Ya, tapi kita ngomong yang benar gitu kan? Oke, silakan nanti catat ya. Nubuat dari Yeskiel dan Deutero Yesaya adalah Nabi Yeskiel menyatakan bahwa keadaan umat di pembuangan itu sebenarnya memang sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada kemungkinan untuk dapat kembali ke tanah Israel dan kembali menjadi sebuah bangsa dan kerajaan yang merdeka. Mereka itu seperti tulang belulang yang kering dikuburkan. Coba kalau Nabi ngomong kayak gini, kira-kira bakal dimusuhin nggak sama bangsanya? Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak. Kalau kita menjadi pewarta yang berani menyuarakan kebenaran, pasti banyak yang nggak suka, pasti banyak yang benci. Maka saya selalu bilang kan, kalau ada yang nggak suka karena pelayanan kita, ya kita introspeksi diri, apakah kita memang berbuat sesuatu yang tidak berkenan bagi mereka. Tapi kalau kita merasa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur untuk kebaikan bersama, tapi kok kenapa banyak orang yang masih nggak suka gitu kan? Ya biarkan saja gitu kan. Toh kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri. Ya kan, kebenaran itu nggak perlu dibela. Kalau menurut Santo Agustinus, kebenaran itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Akan ada saatnya ia mengaum dengan sendirinya. Ya kan? Itulah kebenaran. Maka Yeskiel berani menyuarakan kebenaran karena dia tahu bahwa memang bangsa Israel ini harus benar-benar dipertobatkan karena Allah sangat mencintai mereka. Ya. Oke, itu Ibu Bapak silakan dicatat Yeskiel 37 ayat 11 sampai dengan 13, nubuat dari Yeskiel. Lalu Yesaya 44 ayat 28, nubuat dari Deutero Yesaya. Ya.
Ingat, Deutero Yesaya itu dari bab 40 sampai 55. Ya, kalau Yesaya sendiri dari bab 1 sampai dengan 39. Ya, kemudian Tirto Yesaya dari bab 56 sampai dengan 66. Itu pasca pembuangan Babel. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke raja. Oh, ini masih ada nih. Kelupaan saya. Ya, ini tambahan aja sih. Pembuangan yang dialami oleh umat Israel juga merintis jalan baru menuju pandangan yang lebih rohani mengenai kehadiran Allah. Pengalaman pembuangan itu membuat umat Israel percaya, nah ini, bahwa Allah tidak terikat pada tempat tertentu. Jadi kan dulu kan pemahamannya Allah hanya hadir di dalam bait Allah. Ya. Bait Allah telah dihancurkan dan tabut perjanjian telah lenyap. Kehadiran Yahweh tak dapat lagi dikaitkan dengan bangunan dan barang jasmani itu. Bait Allah, tempat tabut itu disimpan, bukanlah tempat mereka mempunyai Allah, melainkan tempat Allah berkenan menyatakan diri dan bertemu dengan mereka. Di tanah pembuangan itu mereka justru menyadari bahwa Allah hadir dalam umat yang bersekutu dan beribadah kepadanya. Nah, ini poin penting, yaitu hikmat baru yang mereka dapatkan di pembuangan Babel. Dulu sebelum dibuang, mereka berpikir Allah itu hanya dapat ditemui di dalam bait Allah. Ya. Tetapi setelah di pembuangan Babel, mereka menyadari bahwa Allah itu ternyata tidak terikat dengan tempat. Jadi bait Allah itu memang Allah yang berkenan untuk menyatakan diri dan bertemu dengan mereka. Tapi bukan kehadiran Allah secara mutlak yang hanya ada di bait Allah dan tidak ada di tempat lain. Ya, itu yang mau disampaikan, hikmat baru. Jadi cara pandangnya udah berbeda. Bangsa Israel merasa bahwa Allah tidak lagi hadir hanya di dalam bait Allah, tetapi dia hadir dimanapun Allah hadir. Ya, dan terutama di setiap hati umat yang percaya. Oke, kayak di gereja kan ada tabernakel ya Ibu Bapak ya. Ada sakramen Maha Kudus ya. Ya, kita ke sana sebagai bentuk devosi kita kan, rasa cinta kita kepada Tuhan kan. Maka kita ke ruang sakramen Maha Kudus, berdoa di sana. Tapi bukan berarti saat kita berdoa di rumah, Tuhan nggak hadir. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Raja Saul ya. Sudah 8:10. Nah, ini nanti dulu deh. Kita Saul dulu deh ya, karena Saul penting untuk dibahas. Ibu Bapak coba buka 1 Samuel. Kita udah bahas sebentar waktu 2 minggu lalu ya. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Satu Samuel bab 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau..." Oke. Cukup kami, thank you. Jelas ya? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi Ibu Bapak, ini adalah panggilan, pengurapan Saul menjadi raja Israel yang pertama. Ya, kami sekarang lanjutkan. Tolong bacakan 1 Samuel bab 12 ayat 20. 1 Samuel bab 12 ayat 20.
Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Amin. Nah, ini seruan Samuel kepada bangsa Israel. Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Lihat Tuhannya huruf kapital semua. Ibu Bapak ya. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu kalau kita baca bab 13 ayat 8 sampai dengan 14, itu salah satu dosa besar dari Raja Saul. Silakan dicatat 1 Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 13. Ya. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 13. Saya akan bacakan ayat 13-nya. Ya, ayat 13-nya mengatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah ini. Ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, perhatikan. Dosa ketidaktaatan. Konsekuensinya, Saul langsung digantikan. Apa yang telah diperbuat oleh Raja Saul? Itu ayat 8 sampai dengan 12. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kenapa kok itu menjadi sebuah dosa besar? Karena hanya imam yang ditunjuk yang boleh melakukan korban bakaran. Iya, betul, Bu Ana. Karena hanya imam yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Sedangkan Saul itu seorang raja, bukan seorang imam. Tidak taat. Iya, tidak taat. Makanya Samuel bilang perbuatanmu itu bodoh. Kesannya kasar ya, Ibu Bapak ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Padahal sebelumnya Allah ingin mengokohkan Kerajaan. Iya. Tapi yang terjadi karena Saul tidak taat, maka langsung digantikan. Siapa yang menggantikannya? Daud. Daud. Nah, sekarang kita masuk ke Daud nih. Oke. Kita buka sekarang 2 Samuel. 6. Ya. 2 Samuel bab 5. Ya, ayat 4. Sorry, ayat 3 dulu deh. Silakan. 2 Samuel bab 5 ayat 3 dan 4. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan.
Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Oke. Lanjut Kak, 5. Halaman. Yang 5. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi, terima kasih Kak. Jadi sebelum menjadi raja Israel, Daud memimpin apa? Yehuda. Yes, Yehuda. Coba kita baca ayat yang ke-4 tuh. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Tadi kan, ingat kan, saya bilang dari tahun berapa? 1000 sampai dengan 960. Nah, sebelumnya ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Lalu di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Yerusalem. Iya, atas seluruh Israel dan Yehuda. Awalnya dia cuman Yehuda 7 tahun. Lalu karena tua-tua itu suka dengan kepemimpinan Daud, akhirnya semua tua-tua itu tadi apa? Mengurapi Raja Daud menjadi raja atas mereka 12 suku. Maka dikatakan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Nah, jadi total berapa? 40 tahun 6 bulan. Ya, 40 tahun 6 bulan. Ya. Oke, itu jelas banget ya. Oke, kemudian sekarang kita langsung masuk ke dosanya aja ya. Ini dosa itu kayaknya paling enak untuk dibahas. Nah, Ibu Bapak, dosa terbesar Daud itu apa? Yang ngintip tadi ya. Nah, yang ngintip tadi ya. Oke, yang lain? Dosa terbesar Raja Daud adalah ia mengadakan sensus. Ya, nanti saya akan jelaskan tuh. Ya, itu lagi-lagi berkaitan dengan kesombongan. Nah, jadi Daud itu jatuh dalam kesombongan. Ya. Nah, silakan baca 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 17. Ini dosa terbesar Raja Daud. Silakan. Agak panjang. Mungkin bergantian ya. Ayat 1 sampai dengan 9 siapa? 10 sampai 17 siapa? Silakan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur
dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah di arah Gad, ke arah Gad dan Yazer. Kemudian sampailah mereka di Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya, dan yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Oke, silakan dilanjutkan. Tapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun dari pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Melihat Daud demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Inilah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, siapa yang baru tahu cerita ini? Nah. Oke, beberapa ya. Ini kisah yang sangat jarang dibahas, tetapi ini adalah salah satu dosa terbesar dari Raja Daud. Lihat konsekuensinya. Kalau ngintip orang mandi, ya kan, kemudian mengambil Batseba dari Uria suaminya, ya bukan membandingkan dosa, tetapi yang meninggal adalah Uria kan, 1 orang. Namun kalau kita baca barusan, karena dosa Daud yang meninggal berapa? 70.000 orang. Bayangkan Ibu Bapak, 70.000 orang. Konsekuensi dari sebuah dosa. Iya kan? Nah, kita akan bahas ya,
Karena waktu kita tinggal berapa menit lagi nih. Semoga cepat ya. Kalau kita baca barusan, terima kasih Bu Ana dan Bu Eni. Ya, Ana Eni. Oh, ini. Ya kan? Perikop 2 Samuel bab 24 ayat 1 sampai dengan 17 berhubungan dengan perikop paralelnya yang mengisahkan hal yang sama, yaitu 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai dengan 17. Silakan dicatat ya, nanti dibaca dan dibandingkan. Di kitab Samuel yang barusan kita dengar, dikatakan bahwa yang mendorong Daud untuk melakukan sensus adalah Allah sendiri. Ya, coba baca. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud, perhatikan. Melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, ini fungsinya kita belajar membandingkan dengan kitab lain, Ibu Bapak. Jelas ya? Karena kalau kita baca dari 1 Samuel saja, maka kita akan menganggap bahwa Daud itu dikerjain sama Allah. Ya kan? Allah yang menghasut, tapi yang disalahkan Daud. Nah, lalu kita bandingkan dengan 1 Tawarik bab 21 ayat 1. Bunyinya adalah, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi dalam 1 Tawarik, siapa yang membujuk Daud? Iblis. Iblis. Ya. Maka ditarik sebuah kesimpulan dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa iblislah yang membujuk Daud untuk melakukan sensus. Namun Allah mengizinkan hal tersebut. Atau Allah membuka pintu, mengizinkan iblis mencobai Daud, sebagaimana Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Nah, itu kesimpulannya. Ya, bukannya Allah yang menghasut secara eksplisit, ya, tetapi Allah yang memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Daud, seperti Allah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Sampai sini semoga dapat dipahami ya Ibu Bapak ya. Maka kalau nanti ada pertanyaan mengenai 2 Samuel bab 24 ayat 1, kita bisa sambungkan dengan 1 Tawarik 21 ayat 1. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini, tindakan sensus sendiri mempunyai makna yang khusus. Keluaran bab 30 ayat 12 mengatakan, nah ini akar permasalahannya. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Ayat ini menyatakan kepemilikan Allah akan umatnya. Ini poinnya Ibu Bapak. Dan dengan prinsip ini, maka Raja Daud hanya dapat melakukan sensus jika ia mendapat perintah dari Allah. Karena sensus itu menyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah milik Allah. Jadi yang boleh melakukan sensus adalah Allah sendiri. Loh, kok ini Raja Daud malah buat sensus sendiri? Ya kan? Dia akhirnya tergoda oleh hasutan dari iblis. Nah, kalau Ayub kan enggak ya. Ayub tetap bertahan di dalam penderitaannya. Kalau Ayub mengeluh, wajarlah, masih manusia. Ya kan? Tetapi kalau Daud ternyata terperangkap dalam hasutan iblis. Nah, namun nampaknya bukan ini yang mendorong Raja Daud melakukan sensus. Sebab Daud nih menghendaki
peningkatan bangsa tersebut. Kemungkinan ingin mengukur kekuatan pasukannya untuk mengetahui apakah ia mempunyai cukup kekuatan untuk menaklukkan negara-negara tetangganya. Berarti di sini Raja Daud melakukan sensus karena ingin mengukur kekuatan pasukannya. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Allah atau Tuhan. Yang diandalkan siapa? Dirinya Dirinya dan sendiri. kekuatan diri. Dirinya sendiri dan Manusia. manusia. Padahal waktu awal, waktu lawan Goliat, Daud bilang apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Daud saat melawan Goliat, coba baca 2 Samuel kalau nggak salah bab 7 itu. Kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Oh, bukan. Mana nih? Ya ini. 1 Samuel 27. 20 kok 27 beda lagi nih. Nih, 1 Samuel 17. Ya. Coba baca tuh. 1 Samuel bab 17. Temu? 1 Samuel bab 17 ayat Ayat yang ke-34 tuh. Sampai dengan 37. Tetapi itu kata-kata Daud kepada Saul. Itu dimulai dari situ. Kalau kita mau baca kata-kata Daud kepada Goliat, kita lihat ayat 45-nya. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, nah ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu awal sebelum dia menjadi raja. Ya. Dia bilang kepada musuhnya Goliat bahwa dia bersama dengan raja alam semesta. Nah, kalau kita baca omongan Daud kepada Saul, kita lihat coba ayat 34. Dan nanti kita lewat 35-36, kita baca ayat 37 saja. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, dan sebagainya. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat. Daud berbicara kepada Saul bahwa Tuhanlah yang menyertai. Dia menang. Sehingga dia bisa mengalahkan Filistin. singa dan beruang. Pada saat melawan Goliat, Daud bilang apa? Aku mendatangimu bersama dengan Tuhan semesta alam. Waktu jadi raja, lupa. Ya, dia mulai mengandalkan hikmat dirinya sendiri. Manusia. Nah, ini yang bahaya. Seringkali saya dan juga mungkin ibu bapak ya melakukan hal yang sama ya. Awal-awal pelayanan kenceng doanya. Udah semakin sibuk jadi pewarta, makin jauh dari Tuhan. Ya, karena banyak pelayanan, karena banyak pekerjaan, ya kan dulu awal-awal kenceng banget doa sama Tuhan. Ya, kayak seorang bujang atau gadis minta pasangan. Udah dapat pasangan, lupa sama Tuhan. Itu tantangan orang muda ya. Minta jodoh, minta pasangan, udah dapet, nggak pernah lagi datang PD.
Wah, itu sering banget terjadi di Jakarta itu. Nah, Daud juga melakukan hal yang sama, ya. Yuk kita kembali ke 2 Samuel 24 tadi. Ini kesalahan dari Raja Daud ya Ibu Bapak ya. Jadi harap diingat ini dosa terbesarnya dia nih. Mungkin Ya. juga karena itu ya Kak, karena dia ingin menguasai bangsa lain itu ya. Iya, ambisi-ambisinya itu, betul, Ya. ambisi-ambisinya juga. Tapi dalam proses untuk mencapainya, ya tadi ya, dia telah melanggar dengan melakukan sensus. Yang kedua, alasannya karena dia mau mengukur kekuatan. Artinya bahwa dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal dulu waktu menghadapi Goliat, dia tidak pernah memperhitungkan apa yang ia bawa. Ya. Karena dia mengandalkan Tuhan semesta alam. Cuman pakai ketapel sama 5 batu. Udah itu aja. Nah, sekarang dia mulai menggunakan hikmat manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Lupa bahwa Allah selalu menyertai dia. Nah, lalu Panglima Raja yang bernama Yoab berkeberatan akan diadakannya sensus ini. Ayat 3 dan 4 tuh. Lalu berkatalah Yoab kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku Raja menghendaki hal lain? Nah, ya. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Jadi panglimanya, yaitu Yoab, itu berkeberatan. Ya, nah kesimpulannya maka di sini terlihat bahwa di akhir kepemimpinannya sebagai raja, Daud jatuh dalam dosa kesombongan. Ia mengklaim seolah kejayaannya diperoleh karena hasil karyanya sendiri. Ia melihat bagaimana bangsa Israel telah berjaya di bawah kepemimpinannya yang memang sangat mengagumkan. Raja terbaik sampai saat ini, Raja Daud. Maka perhitungan itu adalah memberi pujian bagi dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kemuliaan dan kejayaan kepada bangsa Israel. Nah itu intinya. Dengan penghitungan itu, Raja Daud seolah-olah lebih bergantung kepada angka-angka daripada menyerahkan masa depan bangsa itu ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah sensus itu dilakukan, bab 24 ayat 5 sampai dengan 9, silakan baca. Namun di ayat 10, nah ini menarik. Raja Daud mengetahui bahwa ia telah bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Nah ini roh Allah yang membuat hati Raja Daud berdebar-debar. Seperti kita ya Ibu Bapak ya, kalau mau berbohong itu debar-debar kan. Ya kan? Pastilah kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, mau bohong sama suami, mau bohong sama istri, nggak tega gitu kan. Hatinya nggak bisa gitu kan, berdebar-debar gitu kan. Karena ya itu, ya kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka hati kita pasti berdebar-debar ya. Kalau kita mau mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya kebohongan. Nah ini yang dirasakan oleh Raja Daud, ya. Raja Daud itu berdebar-debar hatinya, ya. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini." Nah, keren ya Raja Daud ya. Benar-benar merasa dirinya berdosa karena sudah melakukan hal itu. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu apa? Bodoh. Sangat bodoh. Bukan hanya bodoh, tapi sangat bodoh. Bodoh, sangatnya itu. Sangatnya itu. Ya. Maka, nah ini.
Raja Daud itu menyadari bahwa ia melakukan hal itu demi kebanggaannya sendiri dan kemuliaan diri yang sia-sia. Ya, maka kita bisa belajar ya Ibu Bapak ya. Saya belajar bahwa ya jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Ya, memuliakan diri sendiri, ya. Karena kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, itulah yang dialami oleh Raja Daud. Ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri dengan mengadakan sensus, seakan-akan keberhasilannya memimpin bangsa Israel itu karena kekuatannya sendiri. Lupa bahwa Allah lah yang menyertai mereka. Kemudian yang berikutnya, kita tahu setelah itu kita baca ayat 11 sampai dengan 13 bahwa Allah menghadapkan kepada Raja Daud pilihan akan akibat perbuatannya. Pilihan pertama, akan ada 7 tahun kelaparan. Hal ini dapat mengakibatkan kematian di Israel. 7 tahun kelaparan, Ibu Bapak, bayangkan. Terutama bagi kaum miskin yang tidak punya persediaan makanan. Ya, namun yang kaya mungkin selamat karena punya banyak uang dan punya banyak persediaan makanan. Ya, pilihan kedua jatuh pada pengejaran musuh, di mana kemungkinan korban terbesarnya adalah para prajurit. Ya, dan bangsa Israel harus berada di dalam pertentangan dengan negara tetangganya. Itu yang pilihan kedua. Lalu yang terakhir, pilihan yang ketiga, yang akhirnya dipilih oleh Raja Daud, yaitu apa? Wabah penyakit. Ya, kita baca Ibu Bapak. Ayat 15 tuh. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Nah, ya pilihan yang ketiga ya. Karena apa? Karena menghadapi konsekuensinya dengan menggantungkan harapannya pada kemurahan Tuhan. Ya, dan bukan kepada manusia. Karena sikap batin atau disposisi batin Raja Daud sudah berubah. Tidak berani memilih, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebelumnya kan dengan penuh kesombongan mengadakan sensus. Tetapi karena dia sudah bertobat, sungguh-sungguh menyesal, maka ia menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Ayat 14 tuh. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ini poin yang sangat penting. Ya. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Daud menyerahkan semua konsekuensinya di dalam tangan Tuhan. Karena dia percaya bahwa tangan Tuhan itu besar kasih sayangnya. Amin ya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian disinilah tampak kesungguhan pertobatan dari Raja Daud. Ya, maka Allah itu berkenan dengan Raja Daud karena hatinya peka. Ya, dia tahu kalau dia sudah sangat bodoh, ya, melakukan kesalahan dan dosa. Lalu dia segera bertobat, datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, menyadari bahwa aku telah berbuat dosa dan tindakanku sangat bodoh. Ya. Kemudian yang terakhir nih, ayat 15 sampai dengan 17 menunjukkan bahwa wabah itu akhirnya terjadi dan banyak orang Israel yang wafat karenanya. 70.000 orang. 70.000 itu banyak sekali.
Ya, ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan dosa selalu membawa akibat. Ya, di perikop berikutnya nanti silakan baca ayat 18 sampai dengan 25. Kita akan membaca bahwa Raja Daud sungguh menyatakan pertobatannya dengan membangun mezbah bagi Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan karena kesungguhan pertobatan hatinya ini, Tuhan berkenan menghentikan wabah tersebut dari antara orang Israel. Nah, ya, Tuhan melihat hati Raja Daud yang sungguh-sungguh mau bertobat. Jadi, pertobatan itu kan sikap hati kita ya, Ibu Bapak ya. Apakah sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan dengan penyesalan, pertobatan, dan kita melakukan hal-hal yang lebih baik dan berkenan bagi Tuhan. Ya. Terakhir, di kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Raja Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Yuk kita baca 1 Samuel 13 ayat 14. Jadi Raja Daud itu sungguh berkenan di hati Allah. Silakan satu orang volunteer. 1 Samuel 13 ayat 14. Satu Yes. Silakan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Jadi apa? Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Satu lagi Bu Eni. Kisah Rasul 13 ayat 22. Silakan. Kisah Rasul 13 ayat 32. 22, Bu. Sorry. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Nah, ya, ini kenapa Daud itu menjadi seorang yang berkenan bagi Allah? Ya karena ini melakukan segala kehendak Tuhan. Luar biasa ya. Maka pesannya adalah bahwa Raja Daud yang begitu berkenan di hati Tuhan, ya berkenan bagi Tuhan, tetapi ia juga manusia biasa yang bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, demikian juga dengan kita tentunya yang sangat-sangat rapuh ini, namun Tuhan masih memberikan tangannya untuk dapat menerima kita jikalau kita sungguh mau bertobat dan kembali kepadanya, seperti anak yang hilang. Itu Ibu Bapak pesannya. Jadi kita seringkali hanya mendengar peristiwa Daud ya di atas sotoh gitu kan, ngintip seorang perempuan mandi, Batsaiba, lalu menginginkan perempuan itu, lalu merencanakan perbuatan yang tidak baik, meminta Uria, suami dari Batsaiba, untuk maju di bagian terdepan dalam sebuah perang, agar nanti Uria itu wafat di pertempuran, sehingga dia bisa memperistri dari Batsaiba. Ya, tapi dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Maka Raja Daud mengatakan, aku telah berdosa dan aku telah melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Ya, dia menyesali itu. Oke, mohon maaf Ibu Bapak, udah hampir pukul 9. Panjang ya malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Romo sudah hadir, Kak. Romo sudah hadir? Ya. Romo, sampai Romo. Romo ada.
Ya, silakan Ibu Bapak. Kalau ada sharing mungkin. Kak Indes, Ya, Bu Ria. tanya, kalau mendengarkan tadi, itu pencobaannya kepada Ayub dan Daud, yang punya inisiatif itu iblis. Mm-mm. Tapi kalau waktu Abraham, memang dari Tuhan sendiri. Mm-mm. Pertanyaannya, Bu Ria? Pertanyaannya beda banget itu ya. Gitu. Jangan lupa bahwa kita pernah belajar mengenai gaya bahasa ya, Ibu Bapak ya. Kayak tadi kan, menyesalah hati Allah, itu gaya bahasa antropomorfisme. Ya, antropos itu kan manusia ya. Jadi antropomorfisme itu kurang lebih jadi gambaran Allah ya, seperti seorang manusia. Allah sedih hatinya, berdukalah Allah, menyesalah Allah. Jadi Allah digambarkan seperti seorang manusia. Itu gaya bahasa antropomorfisme. Kalau misalkan kita berbicara mengenai konteks dalam Perjanjian Lama, kita harus melihat konteks dari penulisnya seperti apa. Misalkan konteks seperti Ayub, ya. Sebenarnya sampai sekarang kisah mengenai Ayub itu ada dua kategori besar. Ada yang mengatakan Ayub itu hanya sekedar cerita rakyat, ya, penulis ingin menyampaikan bahwa menyanggah ya, bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan itu nggak selalu harus kaya, keluarganya sejahtera dan sebagainya. Maka penulis menuliskan kisah Ayub itu sebagai jawaban atau sanggahan terhadap pandangan saat itu bahwa orang-orang yang diberkati Allah adalah orang-orang yang kaya, yang keluarganya sehat, penuh dengan damai dan sebagainya. Jadi itulah dasar dari kitab Ayub. Tapi di lain pihak ada yang mengatakan bahwa tokoh Ayub itu memang real, memang nyata, ya kan? Memang ada. Nah, sama seperti kisah penciptaan. Ya, kisah penciptaan kan kalau kita berbicara mengenai tafsir teologi biblis, ya, itu kisah penciptaan Adam dan Hawa itu nyata. Ya. Lalu Santo Agustinus mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26, ya, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Santo Agustinus di abad ketiga, abad keempat mengatakan kita di sini adalah Allah Tritunggal. Tetapi kalau kita pendekatannya tafsir historis kritis dari teks, maka kita di sini tentu bukanlah Allah Tritunggal. Karena penulis kitab penciptaan, konteksnya saat itu, tradisi Yahwis pada saat pembuangan Babel, mereka tidak ada konsep mengenai Allah Tritunggal. Nah, maka pendekatan-pendekatan ini semakin memperkaya kita. Ya, tentu yang kita pegang adalah ajaran gereja, ya, tradisi gereja dari bapak gereja seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Tertullianus dan sebagainya. Itu yang harus kita pegang. Ya, tetapi kalau untuk studi, ya, baik di KPKS maupun di kuliah, kita akan mendapatkan beberapa metode tafsir termasuk tafsir yang historis kritis ini. Ya, yang berkembang saya pernah jelaskan ya, kurang lebih abad ke-18. Itu Bu Ria. Jadi konteksnya memang kita harus melihat latar belakang penulis itu. Ya. Allah memberikan izin kepada iblis, itu gaya bahasa saja. Ya. Baik, karena Romo tepat ya, sama-sama. jam 9 harus doa dengan frater, kita akan tutup dulu dengan berkat Romo, nanti kita akan lanjutkan ya dengan tanya jawab, kayaknya seru nih tentang dosa-dosa si Daud nih ya. Romo tambahan loh. Kalau ada tambahan di Romo. Romo mana ini? Loh. Oh, itu ada Romo. Oke, Romo ada yang mau ditambahkan dulu Romo sebelum memberi berkat penutup? Waduh, saya tidak dengar dari awal ya. Oh. Tapi bagian terakhir di garis bawahi aja bahwa
gaya bahasa perjanjian lama memang beda dengan gaya bahasa perjanjian baru, yaitu menggambarkan Allah seperti manusia yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang paling jelas terasa itu di kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa ya, itu manusia dilukiskan di sana Allah, mereka mendengarkan suara langkah Allah yang berjalan di taman itu. Nah, itu sangat antropomisme ya, jadi sangat manusia. Allah yang digambarkan sangat sama seperti manusia. Nah, itu hanya sebuah gaya bahasa dalam tradisi perjanjian lama yang mau menggambarkan Allah itu bukan Allah yang jauh banget, tapi Allah yang dekat dengan manusia. Itu aja yang saya dengar terakhir itu soalnya. Makasih Romo. Makin lengkap, makin sempurna. Baik, supaya kita doanya itu mantap nih, ada biarawan dan biarawati. Maka yang pimpin doa Suster Suryati, yang memberi berkat Romo Martin. Silakan Suster, pimpin doa penutup. Habis doa kita akan lanjutkan dengan perbincangan tentang dosa-dosa Daud. Mari Romo dan teman-teman kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau ciptakan dalam diri kami. Khususnya sepanjang hari ini yang telah Kau berikan kehidupan kepada kami. Secara khusus ya Tuhan, kami juga sangat berterima kasih atas pengajaran yang telah kami dengarkan melalui Kak Vindes. Berikanlah pengetahuan dan berikanlah iman kami yang lebih lagi untuk mengolah sehingga kami lebih dewasa akan segala sesuatu, khususnya di dalam segala tindakan yang akan beristirahat dan melanjutkan aktivitas yang akan kami lakukan secara pribadi di tempat kami masing-masing. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami dan istirahat kami nanti, sehingga kami dapat beristirahat dan tidur dengan nyenyak, sehingga besok bisa bangun dengan siap untuk memuji nama-Mu. Doa yang kurang sempurna. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta istirahat kita pada malam hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selamat melanjutkan diskusinya. Ya. Foto dulu ya. Selamat beristirahat Romo. Foto dulu Romo. Foto dulu. Femi, Aldrik, ada. Sesi yang hukumnya wajib ya. Iya wajib Mo, karena membawa sukacita. Yuk dibuka semua untuk videonya. Foto. Ada peserta termuda Romo. Bentuk hati ya gayanya ya. Hati. Ya. Oh gini. Ya Mo, ini Mo, hati. Kebalik. Oke. Ya, gitu boleh Mo, bagus. Hitungan ketiga siap ya. 1, 2, 3. Ya, kemudian gaya kedua, jempolnya mana? Nah, hitungan ketiga ya, siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Romo Kak Pinggir, Bu Eni ini sepertinya bekas mantan pendamping Kia ya.
Mendamping Tias. Mengajak ceria. Terima kasih, Mo. Oke, makasih. Selamat Mo, malam. terima kasih ya. Sama-sama. Suka dalam malam. Terima kasih. Kak Vindes, kalau di dalam memberikan renungan itu sebelumnya memang menarik ya Kak, kalau bisa membuat satu komparasi seperti tadi Kak Vindes menyampaikan tentang dosa Daud dan Ayub seperti itu. Lalu juga bagaimana Petrus yang juga sebelumnya sudah pernah menyangkal Yesus, tetapi sikapnya dia mengakui kesalahannya dan bertobat yang berbeda dengan Yudas Iskariot. Cuman sebenarnya kayak gitu tuh bahayanya kalau kita salah ngomong nih atau nggak menguasai, itu jadi satu perdebatan ya Kak. Iya, betul.